Bisa dengar suara bantuan atau suara sesat? Alhamdulillah, puji Tuhan, gue orangnya taat beragama, udah jelas suara bantuan. Jangan, aduh kamu ini gimana sih asal-asal pilih? Suara bantuan itu baik kan, Ma? Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Kamu tuh nggak tahu apa yang lagi kamu hadapi. Kalau gitu, kamu harus pakai penutup telinga yang Mama kasih ini. Emangnya buat apa, Ma? Sekali aja kamu dengar suara bantuan itu, kamu bakal metong. Aku nggak percaya. Oh, nggak percaya ya? Iya ya, Ma, aku pakai sekarang. Sumpah ya, penutup telinga ini tuh ganggu banget, jadi gue bakal lepas. Kamu memang harus melepas penutup telinga itu dan dengarkan saya. Oh, jadi itu suara bantuannya. Tapi gue masih aman, nggak metong, dan suaranya juga kedengaran suci banget. Woi, Feli, pakai lagi. Ya elah, baru juga denger sekalimat. Emang ada apa sih? Nggak usah bahas itu. Mending kita nonton drama Cina aja gimana? Tapi, Feli, lo lupa ya kalau lo suka banget sama drama Cina. Oke, gue sih biasanya nonton di drama Reels ya. Soalnya dramanya update terus, jadi nggak bosen. Aplikasi apaan tuh? Kalau di Android namanya Free Reels, kalau di iPhone namanya Drama Reel. Seriusan nih nggak perlu bayar per episode? Iyalah, makanya gue suka karena semuanya gretong. Wah, gue harus nonton maraton nih. Feli, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa tiba-tiba pasti ibu dibayar sama Tiara ya buat ngeluarin saya? Betul, tapi saya bakal pertimbangkan kalau kamu bisa dengar suara bantuan. Saya emang bisa dengar, tapi dilarang mulu sama semua orang. Ya udah, tunggu apa lagi? Buka penutup telinga kamu. Ke ruang bawah tanah sekarang. Saya disuruh ke ruang bawah tanah. Ya udah sih, ikutin aja. Suara bantuan itu bersifat baik, jadi kamu nggak perlu takut. Ya ampun, gue ketiduran. Loh, penutup telinga gue mana? Lo pakai benda ini? Kasih tahu dulu alasan kenapa lo harus pakai benda ini kemanapun lo berada. Karena semua orang larang gue buat denger suara bantuan. Bohong, jangan ngarang deh lo. Hindari Tiara lalu ke ruang bawah tanah. Barusan aja gue disuruh ke ruang bawah tanah lagi. Ternyata dia serius. Ya ampun, Fel, jangan diikutin. Itu suara sesat. Yalah, udah jelas-jelas gue pilih suara bantuan. Ya dia berpihak sama kebaikan lah. Percaya sama gue, walaupun selama ini gue jahat sama lo, tapi gue mau yang terbaik buat lo. Halah, basi. Gue bakal buktiin ke semua orang kalau suara bantuan itu baik. Jangan melangkah lagi, ada jebakan di depanmu. Feli, kenapa jalannya stop? Gue nggak mau melangkah lagi, soalnya di depan ada jebakan, Kay. Aduh, lo pasti percaya sama suara bantuan itu kan? Udah lo, Fel, gue capek sama lo. Keisha, tuh kan bener, suara bantuan adalah orang baik. Kalau gitu gue harus turutin dia masuk ke ruang bawah tanah kan? Masa sih suara bantuan orang baik? Jangan-jangan selama ini kita semua salah sangka. Jadi gimana? Lo mau ikut gue nggak? Ya udah deh, gue bakal temenin lo ke ruang bawah tanah itu. Lah, mana sih Keisha? Kenapa tiba-tiba ngilang? Bu Guru, saya mau ke ruang bawah tanah nih. Saya peringatkan kamu ya, ruang bawah tanahnya itu digembok, gelap, dan angker. Kamu masih mau masuk? Akan kubuka. Kebuka sendiri tuh, Bu. Itu artinya dia memang lagi manggil kamu. Udah deh, silakan masuk. Wah, baru kali ini saya disuprot. Kalau kayak gitu, makasih banyak ya, Bu. Saya masuk ke dalam nih. Tapi saya nggak kasih garansi ke kamu ya. Jadi apapun yang hilang di dalam, saya nggak tanggung jawab. Iya. Helah, ternyata beneran nggak ada apa-apa. Gue dibohongin sama Bu Guru nih. Ih, kesel. Pintunya kebuka sendiri. Jangan-jangan ada orang di dalam. Kalau gitu gue ngintip dikit deh. Astagfirullah. Bisa dengar suara benda atau suara manusia? Suara benda dong, soalnya suara manusia udah gue denger tiap hari dan itu sangat menyakitkan. Feli, kamu yang bener aja, masa ngomong sama benda gak masuk akal dah. Tapi sistem gak mungkin PHP mah. Gimana kalau kita coba dulu? Ya udah, sekarang coba kamu dengar suara dari tas kesayangan mama ini. Yo wes, mari kita dengar. Nyonya tua itu sok-sokan banget, padahal dia gak ada nyimpan duit sama sekali di tempatku. Apa katanya? Tas ini gak bilang apa-apa kok, mah. Tuh kan kekuatan kamu itu palsu, makanya jangan sok-sokan. Padahal aku cuma gak mau bikin mama malu. Tapi lebih baik diem kan? Ya ampun Feli, dari tadi tuh gue nyariin lo. Langsung aja to the point. Si Tasya yang misterius itu punya benda misterius juga di dalam tasnya. Ya udah sih, mungkin itu privacy buat dia. Asal lo tahu, tadi pagi gue dapat himbauan katanya kita semua tuh gak boleh masuk ke sekolah. Hah? Jangan-jangan di dalam lokernya ada bung-bung? Kayaknya gak sampai sejauh itu sih, Fel. Ya udah, lo tenang aja, dengan kekuatan baru gue bakal selidikin. Padahal aku tahu sesuatu tapi majikanku gak bisa denger. Oke, kalau gitu pinjem ya. Kenapa dibawa? Ih, padahal mulut gue masih bau jigong. Oke, jadi sekarang gue harus apa nih, sikat? Feli, lo saking gak ada temannya jadi ngomong sama benda nih. Kayaknya kita harus pertimbangin lagi buat masukin Feli ke geng kita, Ti. Oh, nggak usah kok, terima kasih ya. Gue nggak butuh geng kalian. Wah, berani-beraninya nih anak nolak masuk ke geng kita. Padahal geng kita adalah yang paling bergengsi kan, Del? Maaf, gue nggak punya banyak waktu nih. Tampar aja mereka supaya mereka semua diem. Kita harus cepet nih. Apa lo lihat-lihat? Maafin gue ya. Aduh, woi, apa-apaan? Ih, kabur. Sikat, lo udah ngendalin gue selama ini. Awas aja kalau lo bohongin gue ya. Langkah selanjutnya kamu harus ketok pintu itu. Kamu harus bikin Bu Guru menemuimu. Apa bener? Ya ampun, masa nggak percaya sih? Aku sikat gigi bestimu. Oke. Bu Guru, ada apa sih? Jangan ganggu saya ya. Bukannya saya udah himbau buat seluruh siswa jangan datang ke sekolah. Nggak usah gugup, langsung aja tanya tasnya Tasya. Bu Guru pasti tahu. Ibu ada nyembunyiin bendanya Tasya. Kamu tahu dari mana? Jangan-jangan kamu orang yang diutus sistem buat buang benda itu. Iyain aja supaya kamu dapat. Iya Bu, bener. Oke, kalau gitu bawa benda ini ke ujung sekolah. Hah? Ternyata cuma tas.
Cepet bawa tas ini sebelum Bu Guru berubah pikiran. Isinya berharga banget. Saya kan udah peringatin jangan dibuka. Cepet pergi sebelum tas itu membawa malapetaka bagi kita semua. Feli, jangan buang tas itu. Lah tadi gue disuruh sama Bu Guru, Tasya. Sebenarnya tas aku disita sama Bu Guru karena orang-orang pada nyiptain rumor yang gak jelas. Oh gitu. Jadi sebenarnya isinya apa sih? Tasya ini orangnya fake, jadi kamu jangan sekali-sekali percaya sama omongan dia. Kamu balikin aja ke aku, nanti tasnya aku bukain. Tasya mau mancing kamu supaya kamu buka tasnya, jangan pernah buka. Gak usah lo yang buka, biar gue yang buka. 3, 2, 1. Suara teman, tapi aku belum pilih loh mah. Mama yang minta kekuatan ini sama sistem. Mulai sekarang kamu harus dengerin suara teman itu ya. Tapi teman yang mana mah? Aku kan bahkan nggak tahu, soalnya suaranya mirip-mirip. Kamu nggak usah cari tahu. Lagi pula yang namanya teman pasti pengen hal yang terbaik kan buat kamu. Tapi nggak semua teman baik kan mah. Maka dari itu mama selalu pilihin teman yang terbaik buat kamu kayak Kesha, Tiara, Della pasti salah satu dari mereka lah. Mama nggak tahu aja apa yang terjadi di sekolah. Udah, sekarang kasih tahu mama. Suara apa yang terdengar? Cepat pergi dari sini. Kamu pasti disuruh ke sekolah kan? Udah mama duga, teman itu yang terbaik buat kamu. Kalau gue disuruh pergi dari rumah, mending gue langsung cabut aja deh, nggak pamit ke mama. Oke, kenapa lo suruh gue pergi dari rumah? Kapan-kapan gue suruh lo, kita aja udah gak ketemu selama seminggu, Vel. Tapi gue bisa dengar suara temen dan cuma lo satu-satunya temen gue. Oh iya, gue baru inget. Maksudnya gue suruh lo pergi dari rumah itu supaya kita bisa main bareng. Masa sih? Jauhi Kesha. Lah, suara temennya muncul sedangkan Kesha nggak ada ngapa-ngapain. Itu artinya bukan Kesha. Vel, hari ini lo jadi kan bayarin gue mani-pedi? Maaf, Kay, lain kali aja ya, soalnya gue sibuk. Salah satu dari kalian pasti mengendalikan suara temen gue kan? Kita sibuk ya, nggak level ngurusin kayak gituan. Lagi pula siapa sih yang suruh lo ikut suara temen itu? Itu sangat merugikan lo, Vel. Iya, karena harus ikutin apa yang dimau sama suara temen itu. Kalau nggak lo bakal metong. Hukumannya ya paling metong. Kamu harus jauhi Tiara Della. Ternyata bener bukan mereka berdua. Oh iya, dari tadi lo dipanggil Bu Guru tuh. Budek kali ya nggak denger. Omongan Della nyelekit banget. Lebih baik kamu nggak usah ambil hati omongan Della. Cepet ketemu sama Bu Guru. Ada apa, Bu? Hari ini giliran kamu jaga malam di sekolah. Hah? Bukannya itu tugas Pak Satpam? Pak Satpam izin, jadi kamu gantinya. Dan saya juga udah izin ke orang tua kamu. Mereka nggak masalah. Nggak biasanya. Kenapa? Kamu mau mikir saya jebak kamu? Lagian di sekolah ini nggak ada penjahat. Gue harus gimana nih? Terima aja apa kata Bu Guru. Dia nggak mau macem-macem kok. Kata mama, suara temennya orang baik, jadi gue harus ikutin dia kan? Apa kamu bilang kamu bisa dengar suara teman? Iya, Bu, tapi sampai sekarang saya masih nggak tahu teman saya siapa. Kalau gitu, cepet kamu keluar dari ruangan saya nggak mau ngobrol sama kamu lagi. Iya, saya bisa sendiri kok, Bu. Nah, maafin mama ya, ternyata suara teman kamu itu dipegang sama orang lain. Maksudnya mah, bukan Kesha, Tiara, atau Della, melainkan mama juga nggak tahu siapa namanya, Nak. Ya udah lama, kan gampang. Aku nggak perlu dengerin suara temennya kan. Tapi kalau kamu nggak dengerin dan ikutin, kamu bisa metong. Satu-satunya cara, kamu harus ketemu sama orang itu, Nak. Tapi aku nggak tahu dia siapa. Ayo kita ketemuan di sekolah kamu. Dia undang aku mah. Bagus lah, Nak. Ini kesempatan kamu supaya kamu bisa minta dia buat jangan ganggu kamu lagi. Dia suruh aku ke sekolah mah. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Satu langkah lagi kita sampai. Sekarang gue udah sampai di sekolah dan beneran jaga malam kayak apa kata Bu Guru. Terus gue harus apa? Buka pintu yang ada di hadapan kamu, lalu masuk ke ruangan itu. Aku ada di dalam. Oh gak, ini kan ruangan terlarang ya. Kali gue langgar aturan sekolah. Kalau nggak mau, kamu bakal metong. Pilih yang mana? Ya udah deh. Loh, kok dia malah ketawa. Wah, bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang. Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan. Anakku, kebetulan mama buru-buru, jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan. Kalau gitu, mari kita lihat. Hah? Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Feli, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Nggak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, aku kenapa lo diam-diam melindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue nggak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo nggak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya, Bu. Udahlah, kamu nggak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini, dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh, Tik. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah
Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin, kasian deh lo. Jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Hah? Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Hap. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih sok-sokan banget? Loh, lo punya rahasia asal-usul gue? Lah, nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi, Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Hah? Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Satpam. Oke Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. Hah? 1, 2, 3.